Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini aja gue jatuh turun aja. Yo enak pano. Nah, iya ya. Wis adem-adem ya. Itu kan di sana. Kalau mlaku-mlaku iki malah mari golek mangan. Kawane adem. Saya wis ngantuk kate turu. Adem ya, ada to bojo lah. Lah iki saiki mlekate turu iki. Lho. Gak oleh Pak No, turu sak selimut wong loro iki. Jare sapa? Lu saking turu wong loro sak selimut to, Gus? Allah, gak oleh Pak No. Gak oleh, temenan gak oleh. Tapi niku yo apa sih? Saking turu ngene ka oleh. Gus kan awake dhewe kan kanca. Ya gak boleh konco, Mas yo konco ya gak oleh turu bareng sak selimut iku. Ini ada apa nih anak-anak ini? Awake dhewe kan kanca. Yo gak boleh konco, lek gak oleh. Assalamualaikum. Pak No. Cari sapa? Lho ya. Cari Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Ada apa ini ribut-ributnya kawan? Ini Ustaz. Pak No ini loh tiba-tiba masuk ke selimut. Anak kan tidur di selimut ini. Anak bilang nggak boleh tidur satu selimut, tapi ngeyel Ustaz. Itu benar. Iya. Begini Ustaz. Saya sama Mas saya itu kan sudah teman lama, kemana-mana berdua. Masa tidur satu selimut berdua saja nggak boleh? Mas Saiful benar bahwa Nabi memang melarang kita nih tidur satu selimut seperti ini. Di mana Nabi pernah mengatakan tentang anak-anak yang disuruh untuk sholat. Kata Nabi, mur auladakum bisalahum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi SAW, perintahkan anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka kalau tidak mau sholat, wahum abna' asyar, pada saat usia 10 tahun. Nah kata Nabi di kelanjutan hadis ini apa? Wafariku bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka di tempat tidurnya. Nah kalau anak-anak saja tidak boleh, apalagi kita orang dewasa. Boleh kita satu selimut seperti ini, ataupun ada pemisahnya. Kalau berselimut begitu campur nggak boleh, karena akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah nantinya. Demikian. Oh iya Ustaz, kebetulan ini saya mau tanya. Kalau kita tidur berselimut, satu selimut berdua saja nggak boleh. Kalau tidur tengkurap gimana? Baik. Pernah sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari tidur tengkurap begitu. Lalu ketahuan oleh Nabi SAW, maka ditegurnya oleh Nabi. Kata Nabi SAW, inna mahadihi dij'atu ahli nar. Kata Nabi, sungguhnya ini adalah tengkurapnya, cara tidur tengkurapnya penduduk neraka. Jadi kita tidak boleh dalam tidur menyerupai penduduk neraka. Demikian. Jadi tidak boleh tidur sambil tengkurap. Nah, barakallahu fiik. Terus untuk tidur yang baik itu gimana Ustaz? Ya tidur tentu yang memakai adab-adab Islam. Di antaranya yang pertama berwudu. Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kata Nabi, idza ataita majja'aka falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila kamu mau tidur di tempat pembaringanmu, maka berwudulah seperti wudunya mau salat. Lalu yang kedua kata Nabi, summa taj'ala shiqqikal ayman, lalu berbaring di lambung kamu yang sebelah kanan. Kemudian kata Nabi, bacalah Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka ila ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nah, kemudian jadikan ini doa adalah akhir yang kita ucapkan. Maka apa faedahnya? Kata Nabi, fa in mutta, kalau kamu meninggal di malam itu, fa anta 'alal fitrah, maka kamu meninggal di atas fitrah, di atas iman Islam. Yani meninggal husnul khatimah. Kemudian juga di antara tidur adabnya adalah kita jangan lupa doa, baik ketika bangun tidur, baik ketika juga kita kalau terbangun di waktu malam, ada doa dan zikir. Dan niatkan kalau tidur itu untuk kita untuk sholat malam. Karena orang yang niat saja mendapat pahala. Walaupun mungkin kita tidak melakukan karena sebab ada uzur atau mungkin ketiduran, namun dengan niat saja kita mendapatkan pahala. Demikian di antara yang perlu kita perhatikan. Dan ada bacaan-bacaan Quran ya. Nabi kalau mau tidur senantiasa membaca surah As-Sajdah dan surah Tabarak. Dan di antara keutamaan surah Tabarak apa, kalau kita baca dan rutin, itu akan mani'atun min adabil qabr, akan dijaga kita terpelihara dari adab kubur. Demikian agung sekali ya kita yang merutinkan membaca Al-Qur'an. Demikian mungkin di antara adab-adab ketika tidur. Barakallahu fiik. Yalah, kita tidur insyaallah, jangan lagi ribut. Nah, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiikum.